Halo, perkenalkan nama saya Windy Malaati dengan NIM 19672010024. Saat ini saya akan membawakan materi tentang mata kuliah isu-isu kebijakan otonomi daerah. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia. Baik, kita masuk pada poin pertama dari materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang menyingkap permasalahan. Berbagai masalah yang ada dan dirasakan memerlukan solusi bersama yang melibatkan secara partisipatoris demokratis antar elemen masyarakat. Daerah-daerah di Indonesia sedang mengalami masa transisi dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, sehingga diperlukan upaya bersama yang melibatkan segenap komponen masyarakat Indonesia yang ada di daerah. Selain itu, tentu saja perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat. Selain itu, penerapan otonomi daerah yang bermakna tunggal mencapai kemakmuran rakyat di daerah. Melahirkan pula suatu tuntutan untuk menjalin kerjasama yang bertujuan untuk keperluan bersama, serta untuk mencari jalan pemecahan terbaik dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang mempunyai dan menghadapi masalah serupa. Selanjutnya, alih-alih kabupaten atau kota cenderung memproteksi seluruh potensinya secara ketat demi kepentingan sendiri, dan kadang-kadang menutup diri terhadap kabupaten atau kota lain. Dampak negatif kegiatan ekonomi di suatu daerah pada daerah lain juga tidak dihiraukan lagi. Contoh dampak negatifnya: adanya kecenderungan umum mengangkat putra daerah menjadi pegawai negeri sipil daerah dengan sedikit atau kurang pertimbangan pada apa yang disebut dengan seleksi berdasarkan kualitas, kompetensi, prestasi, dan merit system. Kebijakan otonomi secara luas yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Sistem Pemerintahan Daerah yang ada dan berlaku selama ini secara umum disikapi oleh jajaran pemerintah daerah dalam dua bentuk. Yang pertama, sikap optimis yang disertai kelegaan luar biasa bahwa daerah memiliki hak politik dan hak hukum untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan kewenangan desentralisasinya, daerah diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, sikap pesimis sekaligus keraguan terhadap kesungguhan pemerintah dan manfaat kebijakan otonomi. Sikap ini didasarkan pada fakta bahwa otonomi luas membawa dampak terhadap peningkatan beban kerja pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Sementara perimbangan sumber daya antara pusat dan daerah belum terumuskan secara konkret. Kemudian implementasi kebijakan otonomi daerah. Sebagai bagian dari program reformasi, pemerintah Republik Indonesia telah mulai melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi secara sungguh-sungguh. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Pengenalan permasalahan di lapangan, apakah itu dari aspek sosial, budaya, politik, maupun ekonomi, ditujukan untuk mengantisipasi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan teridentifikasinya permasalahan yang berkaitan dengan fungsi otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah kota atau kabupaten diharapkan semakin mampu mengelola semua persoalan dan harapan publik sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga otonom. Kemudian Raha mengemukakan ada 3 makna otonomi daerah,
yang akan menentukan efektivitas pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu 1. Otonomi sebagai hak atau reward diakui, dilindungi. 2. Otonomi sebagai kewenangan atau birokratisasi. Dan yang ketiga, otonomi sebagai kesanggupan atau pemberdayaan dan demokratisasi. Selanjutnya, makna desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu pemencaran fungsi negara kepada pemerintahan lokal untuk berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau otonomi. Desentralisasi merupakan sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya atau dana individual dan segala sumber daya lainnya dari pemerintah pusat ke level pemerintah daerah. Kemudian prinsip-prinsip utama desentralisasi. Mempromosikan otonomi daerah, perencanaan bottom up, partisipasi penuh kepada seluruh masyarakat dalam proses demokratis, kendali daerah yang lebih besar terhadap sumber-sumber keuangan, serta pembagian sumber daya yang lebih berimbang antara pusat dengan daerah. Kemudian prinsip-prinsip kerjasama atau prinsip good governance yang ada dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kerjasama antar pemerintah daerah, yaitu yang pertama transparansi, 2 akuntabilitas, 3 partisipatif, 4 efisiensi, 5 efektivitas, 6 konsensus, 7 saling menguntungkan dan memajukan. Kesimpulan yang diambil dari materi yang saya bawakan tadi adalah otonomi daerah merupakan hak dan wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap daerah harus bisa melaksanakan setiap program mereka dengan baik dan benar untuk memajukan daerahnya masing-masing. Terima kasih.